Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Parni dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PJBL atau Project Based Learning dan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Ainur Roshidah, yang kedua Aisyah Safi'ah Najuba, yang ketiga Mika Tanti Nurwati, dan yang keempat Muhammad Rashid Ridho. Mencermati pentingnya guru dalam kreativitas mengajar, maka perlu adanya upaya dalam perbaikan suatu model pembelajaran. Perlakuan tersebut adalah dengan dapat menerapkan pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan STEM. Penerapan PJBL dan STEM dalam pembelajaran sains dari hasil penelitian dapat meningkatkan hasil belajar kognitif yang membentuk sikap dan perilaku terhadap lingkungan, keterampilan proses penelitian dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan bidang-bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dalam pengimplementasiannya, guru hendaknya membuat suatu langkah-langkah terlebih dahulu agar dapat memudahkan dalam penyampaian suatu materi kepada muridnya. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pengertian PJBL dan STEM, karakteristik PJBL dan STEM, prinsip-prinsip PJBL dan STEM, langkah-langkah pengimplementasian PJBL dan STEM, serta kelebihan dan kekurangan PJBL dan STEM. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Untuk Mbak Aisyah, saya persilakan. Materi yang pertama adalah pengertian PJBL dan STEM. PJBL, Project Based Learning, adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Sedangkan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, adalah model pembelajaran yang secara terintegrasi terhadap sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. PJBL merupakan model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013. Sedangkan STEM lebih pada sebuah strategi besar. Selanjutnya yaitu karakteristik PJBL dan STEM. Karakteristik PJBL. Karakteristik utama dari Project Based Learning adalah adanya permasalahan di dunia nyata atau benar-benar terjadi yang diangkat menjadi pembelajaran dan peran para siswa adalah sebagai ahli yang merancang atau mengembangkan solusi dan produk untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan real tersebut. Sedangkan karakteristik STEM yang pertama yaitu integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Kedua, kontekstual dengan kehidupan nyata. 3. Menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan soft skill dan keterampilan teknik. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ridho. Baik, untuk materi ketiga yaitu prinsip-prinsip PJBL dan STEM. Prinsip-prinsip PJBL yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. 2. Tugas proyek ditekankan dalam kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Kemudian, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik.
Yang keempat, prinsip PJBL yaitu sentralistis. Kemudian pertanyaan penuntun, investigasi, konstruktif, otonomi, dan realistis. Untuk prinsip-prinsip STM yaitu pertama, perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, yang ketujuh perbedaan individual. Materi yang keempat yaitu langkah-langkah pengimplementasian PJBL dan STEM. Untuk langkah-langkah dalam PJBL yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat monitoring. Yang kelima menguji hasil. Dan terakhir yang keenam evaluasi proses dan hasil. Untuk langkah-langkah dalam STM ada 8. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua mengembangkan dan menggunakan model. Yang ketiga merencanakan dan melakukan investigasi. Yang keempat menganalisis dan menafsirkan data. Yang kelima menggunakan matematika, teknologi informasi dan komputer, dan berpikir komputasi. Yang keenam, membangun ekspansi dan merancang solusi. Yang ketujuh, terlibat dalam argumen berdasarkan bukti. Yang terakhir, yang kedelapan, memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Peran guru dalam pengimplementasian. Narasumber menyusun trigger problems sebagai sumber pembelajaran untuk informasi yang tidak ditemukan dalam sumber pembelajaran bahan cetak atau elektronik, melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian untuk fasilitator, secara umum peran fasilitator adalah memantau dan mendorong kelancaran kerja kelompok serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses belajar kelompok. Untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh Mbak Ainur. Kepada Mbak Ainur, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan PJBL dan STM. Kelebihan PJBL diantaranya yang pertama, increased motivation atau meningkatkan motivasi. Yang kedua, increased problem solving ability atau meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, improved library research skills atau meningkatkan keterampilan riset perpustakaan. Yang keempat, increased collaboration atau meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, increased resource management skills atau meningkatkan keterampilan pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, kekurangan PJBL. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kemungkinan peserta didik ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru dapat memegang peran utama di kelas. Yang keempat, membutuhkan biaya yang cukup banyak dan peralatan yang harus disediakan. Dan yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kelebihan STM. Yang pertama, bisa membuat siswa lebih bisa mengandalkan cara berpikir. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan memicu imajinasi kreatif mereka dan berpikir kritis. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran.
Yang kelima, siswa mampu berpikir kritis yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad 21. Yang keenam, kolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa bisa lebih efektif. Terakhir, tentang kekurangan STM. Meskipun kekurangan merupakan pandangan subjektif, tapi dengan adanya pembelajaran STM bisa membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain seperti musik, sastra, bahasa, tulisan, dan lain-lain. Sekian tentang kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Aisyah, Mas Rido, dan Mbak Ainur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan saran, atau memberikan pendapat, silahkan menulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.